Saya ingin memberikan sebuah pertanyaan kritis sebenarnya, yang penting yang seharusnya itu dijawab secara ilmiah oleh mereka. Yang pertama, jika haplogrup Ba'alawi itu adalah DY32612, saya ingin mereka menjelaskan bagaimana hubungan haplogrup ini dengan populasi Arab. Sekali lagi saya ulang, kalau haplogrup Ba'alawi itu DY32612, bagaimana menjelaskan hubungan haplogrup G tersebut dengan populasi Arab? Kemudian kedua, ya, berapa persen probabilitasnya haplogrup G, dalam hal ini haplogrupnya Ba'alawi GY32612, berasal dari populasi Arab dibanding dengan haplogrup yang dominan di Arab? Kalau pertanyaan ini bisa dijawab secara ilmiah oleh pembela Ba'alawi dan pakar DNA-nya yang menjadikan sebagai rujukan narasumber, kata itu ya, maka diskusi akan menjadi lebih jelas sebenarnya. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa pihak pembela Ba'alawi itu tidak menghadirkan narasumber ataupun pakar DNA untuk membahas secara lebih gamblang melalui podcast atau mungkin part berseri gitu ya, sehingga publik itu teredukasi. Dan kenapa hanya mengendorse dua pakar DNA saja, tapi tidak menghadirkan pemikiran-pemikiran beliau-beliau ini gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie dimanapun berada, kita akan membahas tema kita pada episode kali ini, masih lanjutan dari episode 2 episode yang lalu, yang saya bagi menjadi trilogi episode. Nah, tema yang kita bahas hari ini adalah kalau Ba'alawi itu haplogrupnya adalah GY32612, berapa probabilitasnya sebagai orang Arab? Klaim cucu Nabi semakin kuat atau justru semakin lemah kalau kita melihat probabilitas? Hari ini kita akan abaikan dulu ya narasi-narasi yang selalu digaungkan oleh Kibin bahwa J1 itu dari mana diklasifikasikan sebagai haplogrupnya Nabi Ibrahim, atau garis ke atasnya itu dari Imam Ali, kemudian Nabi Muhammad, sampai kepada Nabi Ibrahim. Dan kita abaikan dulu vonis bahwasanya J1 itu adalah haplogrup dari jalur Bani Ibrahim atau Bani Hashim. Ya. Nah, saya ingin mengambil sebuah pertanyaan besar yang ingin kita bahas pada episode kali ini yang jarang dijawab secara langsung dalam perdebatan nasab Ba'alawi dalam disiplin keilmuan genetika, yang memang selama ini dinarasikan oleh pembela-pembela Ba'alawi, yang dimana mereka itu menggunakan otoritas dua pakar DNA sebagai referensi atau rujukan narasumber. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa pihak pembela Ba'alawi itu tidak menghadirkan narasumber ataupun pakar DNA untuk membahas secara lebih gamblang melalui podcast atau mungkin part berseri gitu ya, sehingga publik itu teredukasi. Dan kenapa hanya mengendorse dua pakar DNA saja, tapi tidak menghadirkan pemikiran-pemikiran beliau-beliau ini gitu loh. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan penting sampai hari ini gitu kan. Hanya menggunakan otoritas keilmuan mereka, hanya menggunakan referensi mereka, hanya menggunakan kutipan-kutipan atau perujukan daripada narasumber yang selalu dilibatkan di dalam narasinya para pembela Ba'alawi. Nah, ada satu pertanyaan yang sederhana yang bisa menjadi diskusi yang menarik kita pada episode kali ini gitu ya. Kalau misalkan Ba'alawi itu berhaplogrup atau memiliki DNA garis ayah ya, berupa GY32612, maka secara ilmiah seberapa besar probabilitasnya sebagai orang Arab?
pertanyaan ini saya rasa sangat penting untuk kita ulas, ya. Kenapa saya katakan penting? Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah orang Arab, Arab murni, ya, Arab 100%. Yang pernah kita bahas waktu dengan Ki Elawi, bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah Arabnya Arab murni, gitu ya. Artinya apa? Jika seseorang atau kelompok atau kita anggaplah itu Ba'alawi mengklaim sebagai cucu Nabi melalui garis ayah paternal lurus ke atas, maka secara logika genetika garis ayahnya ini seharusnya memiliki probabilitas yang sangat besar atau sangat kuat berasal dari populasi Arab. Sekali lagi saya tekankan, ya, kita tidak sedang membahas keyakinan atau emosional. Kita membahas probabilitas ilmiah. Dan ilmu genetika modern sebenarnya memberikan alat untuk melihat hal itu. Dan sekali lagi saya ingatkan, kita hilangkan bahwasanya kesimpulan J1 itu adalah garis milik Nabi Ibrahim. Kita hilangkan dulu istilah-istilah itu. Anggap kita nggak tahu J1 itu punya garis keturunan siapa. Kita akan membahas lebih dalam terkait probabilitas ilmiah. Yang pertama yang mau saya bahas adalah memahami dasar ilmu DNA. Saya bukan ahli DNA, bukan ahli genetika, bukan ahli biologi, ya, tapi saya ingin mendudukkan permasalahan terkait narasi-narasi ataupun argumen dari kedua belah pihak. Tetap yang kita bahas adalah pihak daripada pro tesis keimat yang diwakili oleh Dr. Sugeng, ya, yang membahas terkait DNA Nabi Ibrahim, gitu ya, haplogroup, gitu ya, ataupun silsilah genetika, kemudian ditanggapi oleh Mas Romel Abbas dan para pakar-pakar DNA di baliknya beliau, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke perdebatan itu, ya, kita harus memahami dulu dasar ilmu genetika ini sebenarnya apa. Nah, dalam tubuh manusia ada yang disebut dengan DNA. Dan DNA itu menyimpan informasi tentang asal-usul kita. Nah, yang menarik adalah ada satu jenis DNA yang diwariskan khusus dari ayah ke anak laki-laki. Namanya Y-DNA. Nah, saya akan mencoba memberikan paham kepada masyarakat awam, ya, tidak dengan bahasa-bahasa ataupun istilah-istilah ilmiah terkait genetika, tapi saya ingin memberikan sebuah bahasa atau narasi yang mudah dipahami oleh publik. Sebenarnya yang kontradiksi itu yang mana? Mana yang menjelaskan keilmuan dan mana yang memang betul-betul membuktikan klaim. Nah, DNA, ya, hampir tidak berubah selama ribuan tahun. Karena ilmuwan-ilmuwan bisa menelusuri garis ayah manusia yang sangat jauh ke masa lalu. Dari penelitian itu lahirlah istilah namanya haplogroup. Haplogroup adalah kelompok DNA garis ayah yang memiliki moyang atau nenek moyang yang sama. Setiap haplogroup itu memiliki distribusi geografis yang jelas. Artinya apa? Artinya adalah ada haplogroup yang lebih sering ditemukan di wilayah tertentu. Contoh yang sederhana mau saya bahas hari ini adalah ada haplogroup yang banyak ditemukan di Eropa, kemudian ada yang banyak ditemukan di Asia, ada yang banyak ditemukan di Timur Tengah dan sebagainya, gitu kan ya. Nah, jadi genetika itu tidak bicara tentang suku atau agama apapun, tapi genetika bicara tentang distribusi populasi manusia. Itu dipelajari di dalam materi DNA populasi. Nah, kemudian kedua, haplogroup dominan pada populasi Arab. Ini yang penting untuk dipahami karena Nabi Muhammad SAW itu berasal dari Arab. Nah, kita akan membahas terkait populasi Arab. Banyak penelitian genetika yang dilakukan pada masyarakat di Jazirah Arab, mulai dari Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, hingga UEA.
Hasilnya apa? Hasilnya menunjukkan pola yang cukup konsisten. Konsisten itu kan berkesinambungan yang selalu muncul peluangnya. Ya. Nah, ada beberapa haplogrup yang sangat dominan pada populasi Arab. Salah satu yang paling terkenal itulah haplogrup J1. Nah, di wilayah-wilayah Arab itu, J1 bisa mencapai lebih dari 50% populasi laki-laki. Artinya apa? Artinya, jika kita mengambil 100 laki-laki Arab secara acak, kemungkinan besar, sebagian besar ya, dari mereka itu memiliki haplogrup J1. Berarti secara probabilitasnya itu sangat tinggi. Nah, inilah yang membuat J1 itu sering menjadi haplogrup yang sangat umum ditemukan pada populasi Arab. Nah, penting untuk teman-teman bisa pahami ketika bicara ilmu genetika itu ya, saya tegaskan di sini, memang tidak pernah mengatakan bahwa J1 itu adalah DNA Nabi. Lagi kita tidak akan membahas dulu, tidak akan memvonis dulu, tidak akan mengambil kesimpulan secara absolut, secara mutlak bahwa J1 itulah garis keturunan Nabi. Karena kita tidak memiliki sampel DNA Nabi Muhammad SAW, atau sampel minimal Imam Ali, atau sampel-sampel leluhur di atasnya. Dan itu yang dikatakan oleh Mas Kumel itu sudah betul. Jadi tidak ada ilmuwan yang bisa memastikan itu. Tetapi, nah ada tetapinya, tetapi genetika bisa menunjukkan satu hal. Apa itu? Probabilitas. Ini yang sudah diulas oleh Dr. Sugeng. Ba'alawi ini probabilitasnya kecil atau besar sebagai orang Arab. Kan itu argumennya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada haplogrupnya Ba'alawi. Kita akan masuk ke dalam pembahasan apa yang terjadi pada haplogrupnya klan Ba'alawi. Nah, beberapa penelitian DNA itu menunjukkan bahwa banyak Ba'alawi ini memiliki haplogrup GY32612. Ini adalah cabang dari haplogrup G. Nah, haplogrup G itu bukan haplogrup yang dominan berada di wilayah populasi Jazirah Arab. Justru distribusi terbesar haplogrup G itu berada di wilayah lain. Misal di kawasan Kaukasus seperti Georgia dan Armenia. Dan juga ditemukan cukup banyak di daerah Anatolia, Turki dan sebagian Iran. Nah, di wilayah-wilayah ini haplogrup G bisa mencapai angka yang sangat-sangat cukup signifikan. Tapi ketika kita bicara populasi di Jazirah Arab, haplogrup G ini biasanya hanya muncul dalam persentase kecil, kurang lebih 1-5%. Dan ini fakta yang cukup dikenal di dalam genetika populasi. Ya. Sekarang kita akan membahas terkait tentang logika probabilitas. Ya. Bagaimana kita memahami logika suatu kemungkinan? Ini logika-logika yang saya gunakan di sini, logika yang sangat sederhana, tidak jelimet, tidak berputar-putar, tidak blunder, supaya publik itu paham di mana yang kontradiksi, di mana argumennya berseberangan, di mana yang menjawab kritik, dan di mana yang menjawab dengan data. Sekarang kita akan mencoba beranalogi ketika ada sebuah kota yang penduduknya sebagian besar itu menggunakan sepeda motor. Ya, katakanlah ada misalkan 60% lah orang itu yang di daerah itu ya memakai sepeda motor. Nah, kemudian 30% di orang situ adalah menggunakan mobil. Dan hanya 5% orang yang menggunakan sepeda. Kalau kita lihat seseorang datang dari kota itu menggunakan sepeda motor, maka kemungkinan besar dia memang berasal dari kota itu. Karena persentasenya cukup besar, 60%. Artinya probabilitasnya
orang itu berasal di daerah itu sangat tinggi. Kemungkinan sangat tinggi. Nah, tetapi jika kita melihat seseorang datang ya menggunakan sepeda ontel biasa gitu ya, kemungkinan dia berasal dari kota itu jauh menjadi lebih kecil. Karena persentasenya hanya 5%. Sebenarnya bukan mustahil kita bicara, ya, bukan mustahil atau tidak mungkin gitu ya. Tetapi kita bicara probabilitasnya itu sangat kecil atau lebih sedikit. Begitulah cara kerja genetika populasi. Maka dari itu Dr. Sugeng selalu bernarasi pemahaman ini adalah pemahaman tentang genetika populasi. Nah, jika sebuah haplogrup yang sangat dominan pada suatu populasi, maka orang dengan haplogrup itu memiliki probabilitas yang lebih besar berasal dari populasi tersebut. Tapi sebaliknya, kalau haplogrupnya itu jarang ditemukan di populasi itu, maka probabilitasnya itu jauh lebih kecil. Nah, sekarang pertanyaan ilmiah yang jarang dijawab sebenarnya di antara jawaban yang bisa melegakan publik. Jawaban yang harus membantah argumen daripada Dr. Sugeng dari pembela-pembela Ba'alawi ini beserta pakar DNA mereka. Dan disinilah muncul pertanyaan ilmiah yang penting dan memang harus dijawab. Nah, kalau haplogrup Ba'alawi adalah GY32612 dan haplogrup G itu bukan haplogrup yang dominan pada populasi di wilayah Arab, maka pertanyaannya, seberapa besar probabilitas garis ayah tersebut berasal dari populasi Arab? Dan ini adalah pertanyaan ilmiah yang mesti dijawab oleh pakar DNA-nya Ba'alawi dan pembelanya Ba'alawi. Bukan menuduh, bukan menyerang, atau bukan sentimen personal gitu ya. Ini adalah pertanyaan yang wajar di dalam ilmu genetika. Jangan baper, jangan pakai perasaan, kita menuduh ya, kita menyebar sebuah kebencian, itu enggak. Kita hanya memiliki sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan data juga. Harus dengan literatur kita, ilmu-ilmu genetika. Nah, sekarang kita akan membaca narasi daripada pembela Ba'alawi. Ya, dalam perdebatan beberapa akhir ini yang berseteru lah ya, saling berargumen, saling menjawab, saling melempar isu, melempar pertanyaan, melempar diskusi gitu ya. Tapi sebenarnya menjawab nggak sih ketika ada melempar pertanyaan, kemudian pihak yang diberi pertanyaan itu menjawab atau tidak gitu loh. Dan ini yang perdebatan publik yang di sosial media yang sering muncul itu adalah argumen bahwa tidak ada bukti kalau haplogrup J1 itu adalah DNA Nabi Muhammad atau jalur daripada Bani Ibrahim. Secara metodologi, pernyataan ini benar. Ya. Tetapi pernyataan ini tidak menjawab pertanyaan utama. Jadi itu mengalihkan kepada suatu hal lain. Kan jelas pertanyaan utama. Pertanyaan utamanya adalah bukan apakah J1 itu adalah DNA Nabi, tapi pertanyaan utamanya itu adalah jika haplogrup Ba'alawi itu GY32612, sekarang pakar DNA Ba'alawi ataupun pembela Ba'alawi yang selalu menarasikan tidak ada sampel daripada J1 itu adalah dari garis Nabi, terus bagaimana mereka menjelaskan probabilitasnya haplogrup GY3261 itu sebagai orang Arab atau sebagai garis Arab? Mereka tidak menjelaskan itu. Mereka berkutik kepada metode-metode yang didelegitimasikan, seolah-olah ya memang Dr. Sugeng itu memvonis bahwa J1 itu punya Nabi. Secara genetika tidak ada sampel daripada Imam Ali, tidak ada sampel daripada Nabi Muhammad SAW, tidak ada sampel daripada Bani Ibrahim. Itu betul. Nah, yang harus dijelaskan oleh mereka itu adalah
bagaimana haplogrup GY32612 itu menjelaskan probabilitasnya sebagai garis Arab. Jadi fokusnya ke situ, jangan diputar-putar narasinya menjauh daripada sebuah substansi yang ada. Jadi kalau seseorang hanya mengatakan bahwa J1 bukan DNA Nabi, ya itu sebenarnya hanya memindahkan memindahkan fokus diskusi aja gitu loh, supaya dialihkan kepada diskusi yang lain, bahkan bukan menjawab pertanyaan utama. Nah, analogi sederhana yang bisa saya kasih pemahaman ke publik, saya ingin beranalogi yang ya simpel-simpel aja, nggak perlu ngejelimet gitu ya. Misal gini, ada seseorang yang mengklaim dia itu berasal dari negara Jepang, ya, Jepang sipit, putih, ya, terus rambut lurus gitu ya, ciri-cirinya gitu ya. Nah, tapi ketika kita melihat DNA garis ayahnya ke atas sampai ke atas terus gitu ya, ternyata DNA-nya itu paling banyak ditemukan di Eropa Timur. Apakah itu berarti dia pasti bukan orang Jepang? Ya belum tentu jawabannya. Kita tidak bisa memastikan hal itu. Tapi orang kan wajar kalau misalkan bertanya, mengapa DNA garis ayahnya kok nggak sesuai dengan pola populasi orang Jepang? Nah, itulah yang disebut analisa probabilitas genetika. Jadi kalau mereka mengarahkan diskusi ini terhadap probabilitas kemungkinan-kemungkinan tadi, karena ingin menggeser statement katakanlah Dr. Sugeng memvonis DNA Nabi itu pasti J1, ya, mereka menggeser opini bahwasanya tidak ada sampel genetika ataupun tidak ada sampel dari Imam Ali dan seterusnya gitu kan, menggeser diskusi. Ya sudah, makanya jelas pertanyaannya gitu ya, mengapa haplogrup GY3261 itu tidak bisa memberikan probabilitasnya sebagai garis orang Arab? Jelaskan dong kenapa gitu loh, ya. Karena mereka menolak, ya nggak masalah, karena memang ilmu genetika itu tidak bisa memastikan bahwasanya haplogrup J1, haplogrup D, misalkan R, misalkan K, D2 dan seterusnya itu adalah haplogrup misalkan Nabi. Tapi minimal probabilitasnya kok kecil. Dan kenapa haplogrupnya Pak Alawi itu di haplogrup GY32612 yang tidak memiliki mayoritas populasi di Jazirah Arab? Ini yang menjadi fokus permasalahan yang harus kita luruskan dari awal, ya, supaya tidak ada narasi-narasi yang membingungkan publik, ya. Publik itu bingung, narasi-narasi ini dijawab apa, pertanyaan jawab apa gitu ya. Akhirnya publik itu ya memahaminya ya sentimen saja gitu loh, tidak memahami terkait tentang literaturnya. Tapi kalau misalkan kita mau gunakan yang analogi sederhana yang tadi saya sampaikan, harusnya mereka menjelaskan kalau J1 itu tidak bisa diverifikasi dengan jelas atau dengan angka pasti, mutlak atau absolut sebagai DNA Nabi, ya sudah, berarti harus buktikan kenapa Pak Alawi itu G. Itu yang menjadi simpel, sederhana, diskusi yang perdebatan antara Dr. Sugeng dengan kelompoknya Pak Alawi dalam hal ilmu genetika. Nah, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan kritis sebenarnya, yang penting yang seharusnya itu dijawab secara ilmiah oleh mereka. Yang pertama, jika haplogrup Pak Alawi itu adalah DY32612, saya ingin mereka menjelaskan bagaimana hubungan haplogrup ini dengan populasi Arab. Sekali lagi saya ulang, kalau haplogrup Pak Alawi itu GY32612, bagaimana menjelaskan hubungan haplogrup G tersebut dengan populasi Arab? Kemudian kedua, ya, berapa persen probabilitasnya haplogrup G
dalam hal ini haplogrupnya Ba'alawi GY3212 berasal dari populasi Arab dibanding dengan haplogrup yang dominan di Arab. Kalau pertanyaan ini bisa dijawab secara ilmiah oleh pembela Ba'alawi dan pakar DNA-nya yang menjadikan sebagai rujukan narasumber kata itu ya, maka diskusi akan menjadi lebih jelas sebenarnya. Jadi jelas ya, Dr. Sugeng juga menerima kok ya bahwa saya tidak ada dalam ilmu genetika untuk bisa memberikan kepastian bahwa saya haplogrup J1 itu adalah haplogrupnya Nabi Muhammad SAW. Dr. Sugeng menerima karena memang itulah dalam ilmu genetika bekerja. Secara genetika populasi pun juga menyampaikan bahwasanya J1 itu dominan di Arab. Artinya dalam sisi hal itu konter narasi daripada Mas Romel dan pembela Ba'alawi itu terus juga menerima. Nah sekarang dibalik pertanyaan itu supaya diajukan ke mereka dan dijawab supaya diskusi ini akan menjadi lebih jelas. Jelaskan ya kenapa Ba'alawi itu berada di haplogrup GY32612 yang memang tidak memiliki populasi mayoritas di wilayah Arab, dan bagaimana menjelaskan secara probabilitas. Dan sekali lagi kesimpulan besar yang akan saya ambil di dalam pembahasan kita pada episode kali ini adalah ilmu genetika tidak bisa memastikan DNA Nabi Muhammad SAW. Itu jelas, itu tegas. Ya. Karena tidak ada sampel DNA Nabi. Nah, tetapi genetika itu bisa membantu kita untuk memahami probabilitas asal populasi suatu garis keturunan. Kalau sebuah haplogrup sangat dominan di suatu populasi, maka orang dengan haplogrup itu memiliki sebuah probabilitas yang jauh lebih besar berasal dari populasi tersebut. Namun sebaliknya, gitu ya, kalau haplogrup itu jarang ditemukan pada populasi tersebut, probabilitasnya menjadi lebih kecil. Ini bukan serangan, teman-teman. Ini hanya logika statistik, gitu ya. Itu logika statistik. Kita tidak jauh-jauh banyak-banyak memahami istilah-istilah dalam genetika, tapi ini hanya logika statistik ya. Dan pada akhirnya nantinya kalau itu diskusi betul-betul sudah ketemu titik temunya gitu ya, pada akhirnya diskusi tentang nasab itu harus terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Genetika adalah salah satu alat yang bisa membantu untuk memahami sejarah manusia. Dan ilmu tidak selalu memberikan sebuah jawaban mutlak, tapi ilmu bisa memberikan gambaran probabilitasnya. Kalau probabilitasnya seorang yang mengaku klaim cucu Nabi itu adalah besar, berasal dari wilayah Arab, berarti probabilitasnya sebagai cucu Nabi itu juga besar. Tapi kalau ditemukan haplogrupnya berbeda, yang dilihat adalah probabilitasnya kecil di wilayah itu, maka kesimpulannya probabilitasnya itu sangat kecil sebagai cucu Nabi. Dan ini adalah analogi ataupun logika statistik, logika genetika yang sederhana yang ingin saya sampaikan ke publik. Karena kebenaran ilmiah tidak lahir dari sebuah emosi atau bahasanya menghina kepakaran orang atau merendahkan keilmuan orang lain gitu ya. Tapi kebenaran ilmiah itu lahir dari sebuah data. Dan diskusi yang sehat selalu dimulai dari sebuah keberanian untuk kita bertanya. Demikian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.